Menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima ucapan tanpa hujah, artinya menerima atau mengikuti suatu hukum tanpa tahu dasar hukum tersebut. Sedangkan itba adalah kebalikan dari taklid, yang mengikuti suatu hukum disertai tahu hukum tersebut hingga dapat dijadikan sebagai bukti. Lalu bagaimana hukumnya bertaklid? Ada 3 versi pendapat. Yang pertama adalah mengharamkan bertaklid karena mengikuti surat At-Taubah ayat 3 yang menurut sebagian ulama Allah mencela taklid, dan para imam melarang orang bertaklid kepada mereka karena para tokoh tersebut berbicara mengenai taklid, seperti Imam Hanafi yang berkata tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Sedangkan Imam Malik juga berkata bahwa perkataan seseorang boleh diterima dan boleh tidak diterima kecuali perkataan Nabi itu sendiri. Menurut Imam Syafi'i, seluruh kaum muslim telah sepakat bahwa orang yang secara jelas mengetahui suatu hadis Rasulullah tidak halal meninggalkannya guna mengikuti pendapat orang lain. Dan Imam Hambali pun berkata, janganlah kau bertaklid kepadaku, kepada Imam Maliki, kepada Syafi'i, Al-Zawzi dan Sauri, tetapi ambillah sumber-sumber dari yang mereka ambil. Dan adapun ulama yang memperbolehkan kita bertaklid atau seorang muslim bertaklid, yaitu diantaranya adalah perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Karim ayat 43 yang menyatakan di dalamnya, tanyakanlah kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui. Yang kedua, taklid adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena tidak semua muslim tahu dan mampu melakukan istinbat hukum sendiri. Yang ketiga adalah para sahabat dan tabi'in juga bertaklid karena tidak semua sahabat, nabi ataupun tabi'in memiliki keahlian dalam berijtihad untuk menemukan suatu hukum. Adapun pendapat pertengahan di mana taklid bisa haram karena 3 faktor. Yang pertama, taklidnya mujtahid mutlak. Yang kedua, taklid kepada selain mujtahid. Yang ketiga, yaitu taklid kepada orang yang sesat. Adapun taklid yang juga bisa wajib, yaitu kita sebagai orang awam kepada mujtahid yang sudah memenuhi syarat. Yang ketiga adalah taklid yang boleh, yaitu hukumnya boleh dilakukan dan tidak merupakan kewajiban dan bukan keharaman, yaitu berlaku bagi mujtahid yang tidak sampai batas sebagai mujtahid mutlak. Adapun pendapat pertengahan di mana taklid bisa haram karena 3 faktor. Yang pertama, taklidnya mujtahid mutlak. Yang kedua, taklid kepada selain mujtahid. Yang ketiga, yaitu taklid kepada orang yang sesat. Adapun taklid yang juga bisa wajib, yaitu kita sebagai orang awam kepada mujtahid yang sudah memenuhi syarat. Yang ketiga adalah taklid yang boleh, yaitu hukumnya boleh dilakukan dan tidak merupakan kewajiban dan bukan keharaman, yaitu berlaku bagi mujtahid yang tidak sampai batas sebagai mujtahid mutlak. Lalu apakah mujtahid mutlak itu? Mujtahid mutlak itu adalah imam yang mengetahui ilmu Al-Quran dan Sunnah serta bisa berijtihad sesuai dengan metode sendiri sehingga menjadikan metodenya sebagai fatwa untuk orang lain. Contoh mujtahid mutlak adalah seperti para mazhibul arba'ah, yaitu di mana mujtahid mutlak adalah sebutan tingkat tertinggi bagi seorang yang ahli di bidang Al-Quran dan Sunnah.